Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau langsung aja nih, bongkar tuntas soal itel Vista Tab 30 GT. Kita pakai info spesifikasi sama harga yang udah ada ya. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham, apa aja sih yang ditawarin tablet ini. Jadi, Anda bisa nimbang-nimbang cocok nggak sama kebutuhan Anda. Nah, ini yang langsung bikin penasaran. Harganya kan di kisaran 2 jutaan ya. Tapi, kok udah dapat layar 11 inci, resolusinya 2K, refresh rate 90 Hz pula, terus pakai chip Helio G99 Ultimate. Dan yang paling, bikin kaget mungkin ya, di paket penjualannya itu udah termasuk keyboard, stylus, sama case pelindung, komplit banget. Oke deh, kita bedah yuk. Iya, betul. Strategi itel ini emang menarik ya, nawarin paket yang kayaknya udah siap pakai gitu. Tapi biasanya nih, kalau harga bisa ditekan segitu, pasti ada sesuatu yang dikorbanin. Nah, pertanyaannya apanya nih? Coba kita lihat lebih detail speknya ya, biar ketahuan. Oke, siap. Kita mulai dari spek kuncinya dulu ya. Layarnya nih 11 inci, panelnya IPS, resolusi 2K. Ini udah bagus banget buat detail gambar. Terus, yang menarik lagi, refresh rate 90 Hz. Seharusnya sih bikin scrolling, geser-geser layar gitu, jadi lebih mulus, ya kan? Betul, betul. Terus otaknya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate Octa-core. Untuk memori, RAM-nya 6 GB fisik, tapi ada opsi RAM virtual juga katanya bisa nambah jadi total sekitar 12 GB. Penyimpanannya 128 GB, udah UFS 2.2, dan ada slot micro SD juga. Oke, ini ada beberapa poin penting nih. Helio G99 Ultimate itu pilihan yang cukup cerdas ya di kelas harga segini. Dia itu nawarin performa harian yang oke, seimbang lah sama efisiensi dayanya. Jelas lebih ngebut dibanding chip-chip level bawah yang biasanya ada di harga segini. Apalagi buat multitasking ringan atau buka-buka aplikasi. Nah, soal RAM 6 GB fisik itu, udah lumayan lega sih. Tambahan RAM virtual emang bisa bantu dikit, tapi perlu diingat ya, kecepatannya itu nggak bakal sama kayak RAM fisik beneran. Jadi, jangan ekspektasi performanya setara 12 GB fisik murni gitu. Oh gitu ya? Oke. Nah, kalau layar 2K 90 Hz, itu jelas jadi bintang utamanya di sini. Buat visual, buat pengalaman pakai, beda dari 60 Hz ke 90 Hz itu lumayan kerasa loh. Apalagi pas scrolling cepat atau navigasi menu. Cuma, ya, nanti perlu dilihat lagi kualitas panelnya secara keseluruhan gimana. Misalnya tingkat kecerahannya di luar ruangan, atau akurasi warnanya. Sip. Selain itu, ada fitur lain juga. Kamera belakang 8 megapiksel, bisa rekam video sampai 1440p 30 fps. Kamera depan juga 8 megapiksel, tapi videonya 1080p 30 fps. Baterainya 7000 mAh. Ngecasnya pakai USB-C, fast charging 18 watt. Konektivitasnya lumayan lengkap, ada dual SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Desainnya juga disebut tipis amat, cuma sekitar 7 mm. Oh ya, ada disebut fitur AI Learning Education juga. Kalau kita lihat dari sisi penggunaan ya, kamera 8 megapiksel itu ya standar aja lah buat tablet. Cukup buat video call atau mungkin scan dokumen sesekali, tapi ya jangan harap hasil fotonya bagus banget. Baterai 7000 mAh ini bagus, kapasitasnya gede, harusnya awet. Tapi charging 18 watt itu ya standar aja sih sekarang. Artinya buat ngisi dari kosong sampai penuh bakal butuh waktu lumayan lama. Iya juga ya. Konektivitas 4G itu nilai plus, bikin tablet ini lebih fleksibel, nggak cuma ngandelin Wi-Fi. Nah, soal fitur AI learning itu agak abu-abu nih. Bisa jadi cuma paket aplikasi edukasi bawaan, atau mungkin mode baca khusus gitu. Tanpa detail lebih dari sumbernya, agak susah sih nilai fungsinya sebenarnya. Oke. Jadi spesifikasi teknisnya cukup menarik ya untuk harganya. Tapi ada satu hal lagi nih yang benar-benar bikin penawaran ini beda banget, yaitu apa aja yang didapat di dalam box. Ini penting banget. Udah termasuk keyboard. Dan keyboardnya ini nyambung pakai Pogo Pin. Itu loh konektor fisik, bukan Bluetooth. Jadi harusnya lebih stabil, nggak ada delay. Keyboardnya juga bisa jadi penyangga. Terus dapat stylus pen juga sama case pelindung. Udah komplit banget. Nah, ini dia nih. Bisa dibilang game changer-nya kalau kita lihat harganya ya.
Keyboard Pogo Pin itu bagus, koneksinya lebih bisa diandalin daripada Bluetooth biasanya. Dapat stylus sama case juga. Wah, benar-benar melengkapi paketnya. Tapi ya, kita juga perlu realistis dikit. Kualitas aksesori bawaan kayak gini biasanya, ya fungsional lah. Cukup buat kebutuhan dasar, tapi mungkin nggak akan terasa semewah atau senyaman aksesori premium yang dibeli terpisah, yang harganya juga lumayan. Ya wajar sih, ini kompromi yang bisa diterima. Iya ya, bener juga. Tapi tetap aja, Anda jadi hemat banyak kan? Nggak perlu keluar duit lagi buat beli alat-alat produktivitas dasar ini. Udah siap pakai dari awal? Bener banget. Nah, sekarang kita ke harga. Info yang kita punya, harga promo pas baru keluar itu sekitar Rp2.199.000. Terus harga normalnya jadi Rp2.399.000. Kalau kita cek di beberapa toko online, emang ada yang jual di kisaran 2,36 juta, ada juga yang 2,39 juta. Itu biasanya udah paket lengkap dan garansi resmi. Oke, jadi rentangnya antara 2,2 juta sampai 2,4 juta ya. Kalau kita lihat lagi spek layarnya tadi, chip yang dipakai, dan terutama kelengkapan aksesoris bawaannya itu, ini positioning harganya emang agresif banget sih. Rasio antara harga sama apa yang didapat itu kelihatan tinggi banget. Walaupun ya ada beda-beda dikit harga antar penjual, jadi perlu dicermati lagi detail penawarannya pas mau beli. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, Itel Vista Tab 30 GT ini kayaknya jadi pilihan yang, menggoda banget deh kalau Anda lagi cari tablet serba bisa. Layarnya udah tajam dan murus kan? 11 inci 2K 90 Hz. Performanya buat harian juga cukup oke pakai Helio G99 Ultimate, baterainya awet, dan yang paling utama, paket aksesorisnya super lengkap. Keyboard Pogo, stylus, case, semua langsung dari box. Dan semua itu di rentang harga 2 jutaan aja. Betul sekali. Intinya ini tuh kayak paket langsung gas, mau buat kerja atau belajar. Anda nggak perlu pusing mikirin atau keluar biaya tambahan lagi buat beli aksesori pentingnya. Fokus Itel di sini jelas banget ke arah value for money yang semaksimal mungkin. Meskipun ya, mungkin ada sedikit kompromi di aspek lain kayak kecepatan charging atau mungkin kualitas kamera kalau dibandingin sama produk yang lebih mahal. Tapi itu wajar. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda punya tablet yang udah siap tempur gini, lengkap sama keyboard dan stylus, langsung dari box, dengan harga segini, kira-kira peluang baru apa ya yang bisa kebuka? Buat cara Anda kerja, belajar, atau mungkin berkreasi pas lagi di luar, lagi mobile gitu. Bisa nggak ya ini benar-benar jadi pengganti laptop buat tugas-tugas tertentu di luar meja kerja utama Anda? Coba deh bayangin skenarionya.